Untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Mandailing Natal, ada AKBP Ari Sofandi Palo. Selamat malam Pak Ari. Pak Ari, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Malam. Pak, bisa dikonfirmasi apakah kemudian dari rangkaian peristiwa ini pelaku ini sudah merencanakan pembunuhan atau ini adalah aksi yang spontan? Ya, terima kasih Mas Teja, selamat malam. Kalau terkait peristiwa ini, kalau dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa ini terjadi dikarenakan terjadi pertengkaran, kemudian desakan dari korban untuk segera mengajak menikah, namun ditolak. Untuk terkait apakah direncanakan lebih dalam, itu sedang dalam penyelidikan. Sementara itu, Mas. Baik, ini kan kita tahu bahwa pelaku sendiri sebenarnya baru 3 bulan menikah. Artinya bagaimana kemudian pelaku dengan korbannya ini bertemu, Pak? Kronologi di awal, perkenalan korban dengan pelaku diawali dari perkenalan melalui media sosial, Facebook. Kemudian pelaku dan korban bertatap muka, kemudian melakukan komunikasi hingga berpacaran kurang lebih sampai dengan kejadian kemarin kurang lebih selama setahun, gitu Mas. Baik, artinya bahwa apakah korban juga mengetahui sebenarnya bahwa pelaku ini sudah punya calon istri dan juga menikah? Untuk informasi hasil penyidikan kita, korban mengetahui bahwa pelaku telah menikah kurang lebih selama 3 bulan. Namun korban menuntut untuk dinikahi karena selama berpacaran selama setahun, korban dan pelaku telah melakukan hubungan badan selama sebanyak 2 kali, sehingga korban merasa untuk wajib untuk dinikahi, sehingga korban memaksa pelaku untuk menikahi korban, begitu. Apa kemudian yang menyebabkan pelaku ini sampai harus membunuh korban, Pak? Kalau hanya gara-gara ini kan urusan pemaksaan untuk menikah, Pak. Ya, kalau dari kronologi dan motif, ya, untuk korban dikarenakan korban ini masih perawan, jadi pada saat berpacaran selama setahun, korban dan pelaku mempunyai hubungan dekat dan melakukan hubungan badan selama 2 kali. Namun selama 3 bulan ini pelaku diketahui oleh korban telah melangsungkan pernikahan, dan korban meminta beberapa kali kepada pelaku untuk menikahi. Namun pelaku menolak. Pelaku hanya mau menikah siri atau tidak secara resmi, namun dipaksa oleh korban untuk melakukan pernikahan secara resmi atau legal. Itu yang memaksa pelaku. Hasil sementara penyelidikan, motif dari pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut. Apakah istri sahnya sendiri mengetahui, Pak, bahwa ada orang lain dalam hubungan ini? Untuk sementara dari pemeriksaan kita belum. Secara pemeriksaan kita periksa dari pelaku menyembunyikan bahwa pelaku berhubungan dengan korban, begitu. Baik, Pak, ini kan kita tahu bahwa ada kemudian video yang memperlihatkan bahwa korban ini dibuang begitu ke sungai. Mungkin bisa disampaikan juga, Pak, kronologi bagaimana kemudian pelaku ini membunuh korban, kemudian sampai dibuang, sampai kemudian ditemukan dan ditangkap oleh pihak polisian. Ya, saya awali dari kronologi penemuan mayat yang kami terima, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April sekira pukul 12.00 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditemukan mayat perempuan mengambang di Sungai Air Pohon Sabah, Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Banyuwangi Timur. Kemudian begitu mendapatkan informasi, kami dari Polsek Panjembungan beserta Polres Madinah melaksanakan olah TKP, langsung mengamankan dari korban, kemudian mengambil keterangan sehingga didapat keterangan bahwa sehari sebelumnya ada kegiatan dari korban, yaitu saudara Evi Indasari, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 mengantar kakak kandungnya Vera Devianti dari Desa Sidojadi menuju rumah kakak kandungnya
Kemudian setelah mengantar kakaknya, korban kembali izin pada kakaknya. Pada pukul 19.30, kakaknya menghubungi korban tidak bisa dihubungi. Baik. Sehingga begitu komunikasi terputus pada pukul 19.30, keluarga korban mencari keberadaan korban. Setelah tidak ditemukan, kemudian kami menelusuri dari barang bukti yang hilang, yaitu kendaraan. Pada saat olah TKP, kita menemukan informasi bahwa kendaraan tersebut dapat terlihat dikendarai oleh pelaku, yang mana pelaku dan korban ternyata memiliki hubungan, yaitu pelaku atas inisial SB alias C. Malam harinya terlihat cekcok dengan korban. Baik. Kemudian setelah ditelusuri dari tersangka SB, alamat yang dituju, kami langsung menuju Desa Huta Bangun. Kemudian bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari tersangka. Sehingga kami telusuri mulai dari pukul 3 pagi sampai pukul 6 akhirnya ditemukan tersangka. Begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ari atas informasi dan juga perbincangan singkat kita di Berita Satu Malam. Terima kasih Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kepergok warga